Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Goro kembali hadir ke hadapan teman-teman semuanya selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Goro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Goro. Di konten Rama Goro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko Verhoeven dan juga Lorenzo. Kira-kira akan kita bahas tentang mereka berdua. Tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Goro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini tentang Heiko dan juga Lorenzo. Jadi ada yang meminta saya supaya dibacakan kira-kira bagaimana potensi jodoh atau tidaknya Heiko dengan Lorenzo, karena cukup banyak yang menjodohkan mereka dan ada beberapa kemesraan yang sempat tertangkap di antara mereka berdua. Tolong dibacakan Mas Adi, terima kasih. Oke, jadi dulu itu sebenarnya saya sudah sempat membahas tentang mereka berdua ya, kalau nggak salah dari Krimbon Mocorogo atau pernah saya bacakan di situ. Tapi hari ini kita akan menggunakan kartu tarot dan kita akan lihat kira-kira ada pesan semesta apa, ataupun juga kita lihat kira-kira dari kecocokannya seperti apa ya. Kita akan mencoba untuk membacanya. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, atau ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu buat kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_goro. Jangan lupa saya dan ketentuan berlaku karena ada konsultasi yang berbeda. Oke, kita akan mengambil kartu yang pertama. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah pedang dan ada seseorang yang posisinya terikat. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat di antara mereka berdua masih agak malu-malu gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan kira-kira ada kedekatan atau tidak di antara mereka, mereka masih bertahan dengan jawaban mereka yang lalu bahwa mereka itu hanya sebatas teman ataupun juga hanya sebatas ya rekan biasa lah ya, tidak ada tanda-tanda dan tidak ada klarifikasi dari mereka berdua bahwa sudah ada kejelasan, kemudian juga sudah ada semacam pengakuan bahwa mereka itu ada kedekatan. Itu mereka kayaknya masih belum ada ya tanda-tanda di sini, karena saya lihat ini lebih menunjukkan tentang respon dari para penonton ataupun juga para netizen yang mungkin sudah mulai move on ya, mungkin sudah ada yang mulai move on antara Heiko dengan Azov, kemudian juga melihat Azov mungkin sudah ada dengan orang lain, kemudian Heiko mungkin saat ini diidentikan dengan Lorenzo. Meskipun kalau yang menurut yang diinformasikan ya dari teman-teman yang lain, dari para penonton yang lainnya, itu maksud saya, itu juga ada yang mengatakan bahwa katanya Heiko itu juga ada berdekatan sama yang lainnya juga. Gosip-gosip seperti itu tetap ada, dan kayaknya yang sama Lorenzo ini memiliki pendukung ataupun juga fans yang cukup ini ya, cukup lumayan lah ya. Jadi kayak mereka itu sudah mulai untuk memberikan dukungan, memberikan doa juga supaya Heiko itu ada kecocokan dan juga ada kebahagiaan dengan Lorenzo. Tapi saya lihat di sini di antara mereka berdua masih bertahan bahwa mereka masih belum ada tanda-tanda dan juga belum ada keinginan untuk bersama. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Oke, di sini lagi-lagi muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 2 buah pedang. Kalau tadi 8, di sini hanya ada 2 dan posisinya juga hampir sama. Ada seseorang yang sedang duduk di sini sambil memegang pedang. Kalau untuk kartu yang kedua ini saya lihat Heiko sendiri masih belum bisa kayak merespon dari beberapa orang yang mungkin digosipkan
dekat dengan dia, digosipkan mungkin memiliki rasa cinta, rasa suka kepada Haiko, itu dia masih belum memberikan respon. Kayak dia itu masih berhati-hati, masih ingin untuk fokus yang lainnya, mungkin dari usahanya ataupun juga dari karirnya dan mungkin dari yang lainnya ya. Karena saya lihat di sini dia itu masih belum terlalu memikirkan tentang hal-hal yang berbau asmara, lebih menunjukkan ketertarikan untuk proyek yang sedang dia bintangi, ataupun juga mungkin ada proyek yang nanti ada lagi gitu ya, mungkin ada proyek baru ataupun juga ada bisnis baru juga bisa jadi kayak dia itu tidak terlalu terburu-buru untuk mengiyakan ataupun juga merespon orang yang mungkin memiliki niat untuk dekat dengan dia. Mungkin dari sisi Lorenzo itu juga kayak misal ya, ini cuma misal Lorenzo itu juga memiliki ketertarikan kepada Haiko sendiri juga tidak ingin terlalu terburu-buru untuk mengiyakan ataupun juga langsung ada klarifikasi, itu kayaknya belum. Jadi kayak dia tuh ya seiring berjalannya waktu nanti akan terjawab juga, dan saat ini lebih fokus untuk karir, lebih fokus untuk yang lainnya juga, yang mungkin saat ini dia itu memiliki cita-cita yang belum kesampaian. Jadi kayak pengen fokus di situ dulu, untuk urusan asmara nanti bisa mengikuti seiring berjalannya waktu, pasti juga nanti akan ketemu juga ya. Jadi kayak tidak ingin terburu-buru. Dan di sini saya lihat karakter dari Haiko ini tidak kemudian sangat mudah ya untuk didapatkan ataupun juga mendapatkan hati seorang Haiko itu tidak mudah, butuh proses, kemudian juga butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi kayak cinta yang benar-benar kilat ya, cinta kilat itu kayaknya sangat-sangat sulit ya untuk seorang Haiko ini memiliki karakter yang ingin mengetahui latar belakang, kemudian juga karakter dari seseorang yang memang memiliki niat untuk dekat dengan dia ya. Dia tuh kayak pengen tahu dulu karakternya itu seperti apa, kemudian juga sifatnya seperti apa. Jadi butuh waktu dan tidak ingin tergesa-gesa. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu The Hierophant. Ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seseorang yang duduk dan di bawahnya ini ada dua orang yang sedang berhadapan-hadapan ya. Untuk kartu yang ketiga, di sini lebih menunjukkan karakter dari Haiko ini memang memiliki kecocokan yang cukup lumayan dengan Lorenzo. Yang pertama mungkin dari kepercayaan, kemudian juga dari perjalanan mereka ya, yang dalam beberapa waktu ini sering diidentikan, sering digosipkan bersama. Jadi kayak kalaupun misalkan mereka ada kesempatan untuk bersama, ini jalannya itu sudah ada fase yang bagus, sudah ada momen kebersamaan yang mungkin itu menjadi sebuah pilar, sebuah tonggak yang nanti akan membuat mereka berdua itu bisa hubungannya lebih baik lagi. Ini dengan catatan ya, dengan catatan kalau misalkan mereka memang ada niat untuk bisa bersama. Tapi kalau misalkan memang saat ini mereka ingin fokus untuk yang lainnya dulu dan ingin sebagai teman saja, menurut saya itu adalah satu hal yang bagus juga ya. Nggak ada hal yang buruk lah kalau misalkan mereka berdua itu memiliki hubungan yang baik juga, kemudian juga memiliki kedekatan, menjalin tali silaturahmi, itu juga bagus. Dan kalau misalkan di kartu ini juga saya lihat Haiko ini tidak ingin tergesa-gesa, seolah-olah di kartu yang kedua tadi sudah ada tanda-tanda itu, dan di kartu yang ketiga ini semakin menunjukkan bahwa Haiko ini karakter yang memang tidak ingin diburu-buru oleh desakan ataupun juga orang-orang yang mungkin ingin mencari tahu kira-kira kedepannya akan seperti apa sih Haiko sama Lorenzo. Jadi kayak udahlah ditunggu saja, karena ini juga pengen fokus yang lainnya dulu. Kalau misalkan memang
berjodoh, ya kenapa tidak ya. Jadi kalau misalkan memang saat ini banyak gosip yang beredar tentang dia dan Lorenzo, ya dia mengikuti saja. Jadi kayak ya fine-fine aja, dan itu resiko di dunia entertain. Apabila kita ambil kesimpulan ya dari ketiga kartu yang sudah muncul, kira-kira mungkin nggak sih mereka itu memiliki tingkat jodoh yang cukup tinggi? Kalau menurut saya saat ini masih dalam batas standar-standar saja. Dan di sini mungkin lebih kepada awalannya saja ya. Mungkin di episode selanjutnya bisa kita sambung, tapi untuk yang satu ini lebih menunjukkan tentang Haiko yang masih belum ingin terburu-buru. Kemudian juga kedekatan antara Haiko dan juga Lorenzo itu seolah-olah masih dalam batas standar dan juga masih dalam fase awal ya. Jadi kayak masih butuh proses lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun juga para penonton di sini yang ingin supaya Haiko dengan Lorenzo, ya doakan saja yang terbaik. Tapi kalau untuk keputusan, untuk klarifikasi dari orang yang bersangkutan, sepertinya harus sabar terlebih dahulu dan masih belum ada tanda-tanda. Jadi kayak antara Haiko dengan Lorenzo itu masih butuh proses, dan ini cerita mereka masih di tahap awal ya. Jadi nantinya kemungkinan masih ada cerita lainnya, ataupun juga perjalanan mereka berdua itu masih sangat panjang, khususnya untuk kisah asmara, ataupun juga di sini lebih menunjukkan tentang mereka itu fokus untuk karirnya terlebih dahulu ya, karena sama-sama masih muda. Jadi jalan ke sana itu masih sangat panjang. Jadi kita doakan saja semoga Haiko dan juga Lorenzo diberikan jalan terbaik untuk apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta. Manusia hanya bisa berusaha berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hidup. Dari kata saya Nita Romo undur diri, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.